Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faisah Kamila dengan NIM 11221111127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh badan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja materinya. Pajak penghasilan badan merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha. PPh badan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PPh badan final dan PPh badan tidak final. Tarif PPh badan pasal 23 tahun 2018. Tarif ini memangkas tarif PPh sebelumnya 1% menjadi 0,5% per omset setiap bulannya. Tarif ini diterapkan bagi UMKM dengan peredaran bruto kurang lebih 4,8 miliar. Contoh perhitungannya, CV Mekarjaya merupakan kategori UMKM. Pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 2 miliar 100 juta. Berapakah PPh terutang CV Mekarjaya pada tahun 2019? Karena CV Mekarjaya masuk ke dalam kategori UMKM, maka untuk perhitungan PPh terutangnya menggunakan tarif 0,5% dikali omset, sama dengan 10.500.000 PPh terutang CV Mekarjaya pada tahun 2019. Tarif PPh badan berdasarkan pasal 31E. Karakteristiknya masuk kategori PPh badan tidak final untuk badan usaha dengan peredaran bruto di atas 50 miliar per 1 tahun pajak. Tarif 50% dikali 25% dikali PKP atau dengan fasilitas pengurangan pajak. Contoh 1, peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. PT ABC adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan minuman. Peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2018 sudah mencapai 4,8 miliar. Untuk peredaran bruto PT ABC tahun pajak 2019 sebesar 4 miliar 525 juta dengan PKP sebesar 560.750 rupiah. Berapakah PPh badan terutang PT ABC tahun 2019? PPh terutangnya 50% dikali 25% dikali PKP. Hasilnya 70.093.000 sekian. Contoh yang kedua, peredaran bruto di atas 4,8 miliar. PT Nusantara mempunyai usaha dalam bidang otomotif. Peredaran bruto pada tahun 2019 yaitu 13 miliar dengan PKP sebesar 1.471.400. Berapakah PPh badan terutang PT Nusantara tahun 2019? Perhitungannya menghitung PKP. PKP fasilitas 4.800.000 per 13.500.000 juta dikali 1.400.000 sekian sama dengan 520 juta sekian. Untuk PKP non fasilitasnya 1.471 juta sekian dikurang 523 juta sekian sama dengan 948 juta sekian. Selanjutnya menghitung pajak terhutang. PPh fasilitas 50% dikali 25% dikali 523 juta sekian, hasilnya 65 juta sekian. Untuk PPh non fasilitasnya 25% dikali 948 juta sekian sama dengan 237 juta sekian. Total PPh badan terutangnya sama dengan PPh fasilitas tambah PPh non fasilitas. Jadi PPh terutang PT Nusantara tahun 2019 sebesar 302.454.000 sekian. Tarif PPh badan berdasarkan pasal 17. Karakteristiknya ada masuk kategori PPh badan tidak final untuk badan usaha dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar 1 tahun pajak. Tarifnya 25%. Contoh soalnya seperti PT Maju Bersama pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 54 miliar dengan nilai PKP-nya sebesar 4 miliar. Berapakah besar PPh badan terutangnya? Untuk perhitungannya adalah 25% dikali 4 miliar sama dengan 1 miliar. Jadi PPh terutang PT Maju Bersama tahun 2019 sebesar 1 miliar rupiah. Sekian penjelasan materi mengenai PPh badan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.